Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis, NIM 8566121962 dari Universitas Terbuka Pogja Kisang Tinggi. Di sini saya akan mempraktekkan tugas praktikum IPA yaitu sifat-sifat cahaya. Yang pertama, saya akan mempercobakan pemantulan cahaya. Yang kedua, saya akan percobaan pembiasaan cahaya. Yang ketiga, percobaan difraksi, dan yang ketiga, interferensi dan dispersi. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, dari percobaan kali ini, alat dan bahan yang saya gunakan: cermin datar, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar tabir kertas, celah cahaya, dan sisir. Pertama, saya akan buat susunan seperti gambar di buku. Lalu saya akan mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul. Ternyata sudut datang dan sudut pantul sama. Seperti yang percobaan pertama, 45 derajat dan sudut pantulnya 45 derajat juga. Begitu juga selanjutnya. Kedua pun begitu juga, sudut datangnya 50 derajat dan sudut pantulnya 50 derajat. Nah, kalau kalian lihat di layar, muncul garis-garis warna pelangi, warna seperti merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Ini adalah difraksi cahaya, berhasil kita amati hanya dengan alat sederhana. Kenapa bisa muncul warna-warna itu? Karena alur pada CD bekerja seperti kisi difraksi yang membelokkan cahaya putih menjadi warna-warna penyusunnya. Sama seperti prisma, tapi bedanya CD bekerja karena struktur alur yang rapat, bukan karena pembiasaan. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya tidak selalu berjalan lurus, tetapi bisa dibelokkan dan dipecahkan ketika melewati celah kecil. Itulah sifat difraksi. Kesimpulannya, cahaya bisa mengalami difraksi saat melewati celah kecil atau struktur rapat seperti alur CD. Oke, baiklah, bahan yang saya gunakan untuk percobaan interferensi ini. Yang pertama, saya menggunakan senter, kedua saya menggunakan CD, dan yang ketiga saya menggunakan layar putih. Oke, interferensi ini adalah peristiwa penggabungan dua gelombang cahaya sehingga menghasilkan pola terang dan gelap. Kalau dua gelombang bertemu dan saling menguatkan, kita akan melihat pola terang. Kalau dua gelombang bertemu tapi saling melemahkan, kita akan melihat pola gelap. CD bisa menunjukkan interferensi karena CD punya alur-alur yang sangat rapat. Ketika cahaya senter mengenai alur itu, cahaya dipantulkan dalam beberapa arah dan gelombangnya saling bertemu. Pertemuan gelombang itulah yang membuat muncul pola terang, gelap, dan warna-warna pada layar. Nah, ketika cahaya dari senter mengenai permukaan CD dan dipantulkan ke layar, muncul pada seperti warna-warni yang tersusun dalam bentuk garis atau busur. Ada bagian yang lebih terang dan ada bagian yang redup. Pola terang, gelap, dan warna-warni itulah bukti terjadinya interferensi cahaya. Oke, percobaan yang selanjutnya yaitu dispersi. Alat dan bahan yang saya gunakan: yang pertama saya menggunakan senter, yang kedua CD, dan yang ketiga layar putih. Dispersi cahaya adalah peristiwa pemecahan cahaya putih menjadi berbagai warna. Cahaya putih sebenarnya tersusun dari banyak warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Warna-warna ini memiliki panjang gelombang berbeda sehingga ketika cahaya dilewatkan pada suatu benda tertentu, warna-warnanya dapat terpisah. Biasanya dispersi dijelaskan menggunakan prisma, tapi di sini kita bisa menggunakan CD. Kenapa CD bisa memecahkan cahaya? Karena permukaan CD memiliki alur tipis yang sangat rapat, dan alur ini dapat memantulkan cahaya dengan sudut yang berbeda untuk setiap warna. Hasilnya, cahaya akan terpisah menjadi warna-warna pelangi. Nah, hasil pengamatan dari percobaan ini adalah munculnya warna-warna pelangi pada layar. Biasanya terlihat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Warna-warna ini muncul karena layar cahaya putih dari senter dipisahkan oleh alur pada CD. Semakin tepat sudut CD, semakin jelas pola pelangi yang terbentuk.